Anda pasti sangat menyayangi si majikan berbulu di rumah, bukan? Rasanya kita rela melakukan apa saja demi mendengar dengkuran puas dan merasakan kehangatan tubuhnya di dekat kita. Tapi, bagaimana jika saya katakan bahwa beberapa cara Anda menunjukkan kasih sayang selama ini justru perlahan-lahan merusak kesehatannya? Kedengarannya mengejutkan, ya? Hari ini, kita akan mengungkap 6 kebiasaan yang paling umum namun jarang disadari, yang sebenarnya bisa membahayakan kucing kesayangan Anda. Saya yakin setelah menonton video ini sampai habis, Anda akan mengubah cara pandang terhadap beberapa kebiasaan lama, dan mungkin saja menyelamatkan anabul Anda dari masalah kesehatan serta perilaku di masa depan. Oh ya, sebelum kita lanjut, coba tulis di kolom komentar sekarang. Menurut Anda, apa kesalahan paling sepele tapi fatal dalam merawat kucing? Saya penasaran apakah pendapat Anda sama dengan daftar yang sudah kami susun. Mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita masuk ke poin-poin kesalahannya, ada satu hal mendasar yang wajib Anda pahami tentang kucing. Mereka adalah pakar dalam menyembunyikan rasa sakit. Insting ini diwarisi dari nenek moyang mereka di alam liar, di mana menunjukkan kelemahan atau rasa sakit berarti berubah dari pemburu menjadi mangsa yang mudah. Kucing rumahan Anda yang manja dan menggemaskan, itu pun masih membawa insting purba ini. Mereka akan menahan rasa tidak nyaman, bahkan rasa sakit yang hebat sekalipun, dengan sangat rapi. Seringkali Anda baru menyadarinya setelah berminggu-minggu, atau bahkan berbulan-bulan. Itulah sebabnya tugas kita sebagai pemilik yang bertanggung jawab bukan hanya menyayangi, tapi juga harus sangat jeli. Kita harus belajar membaca pesan tersirat dari perilaku mereka. Perubahan sekecil apapun bisa jadi adalah teriakan minta tolong yang tidak bisa mereka sampaikan dengan cara lain. Ingat satu hal ini, kucing yang sehat adalah kucing yang perilakunya stabil. Jika ada sesuatu yang melenceng dari kebiasaan normalnya, itu adalah tanda bahwa Anda harus waspada. Kesalahan pertama, dan mungkin yang paling sering kita lupakan, adalah mengabaikan perubahan kecil pada perilaku si kucing. Pernah merasa kucing kamu tiba-tiba jadi lebih banyak tidur? Mungkin kamu pikir, wajar kok, kan namanya juga kucing, hobinya memang tidur. Atau mungkin dia mulai jarang menyambutmu di depan pintu seperti biasanya. Dan kamu cuma membatin, paling dia lagi capek atau cuman gak mood aja. Terus, bagaimana kalau si anabul yang biasanya manja tiba-tiba malah sering sembunyi di bawah sofa? Kamu mungkin menganggap, mungkin ada sesuatu yang bikin dia takut. Kita memang seringkali mencari 1000 alasan untuk memaklumi perubahan-perubahan itu. Entah menyalahkan cuaca, suasana hati, atau cuman perasaan kita saja. Tapi ingat, di dunia kucing, nggak ada yang namanya kebetulan. Setiap perubahan kecil itu sebenarnya adalah sebuah pesan. Ini cara mereka buat bilang, "Hei, ada yang nggak beres nih di tubuh aku." Mereka nggak bisa mengeluh soal sendi yang pegal atau perut yang nggak nyaman lewat kata-kata. Makanya mereka mengubah kebiasaan. Dan kalau kita tetap abai dan meremehkan hal sepele ini, taruhannya adalah kesehatan mereka. Kita bisa kehilangan waktu yang sangat berharga untuk mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum semuanya terlambat. Mari kita bahas lebih detail tentang tanda-tanda yang perlu Anda perhatikan. Perubahan nafsu makan, baik itu menurun atau justru meningkat tajam, selalu menjadi sinyal peringatan. Jika kucing tiba-tiba mogok makan, itu bisa menandakan banyak hal, mulai dari sakit gigi hingga rasa mual. Sebaliknya, nafsu makan yang tiba-tiba melonjak drastis bisa jadi merupakan gejala diabetes atau hipertiroidisme. Perhatikan juga kebiasaan mereka di kotak pasir. Jika kucing Anda jadi lebih sering atau malah lebih jarang buang air, menghabiskan waktu terlalu lama di kotak pasir, mengeong saat proses tersebut, atau yang paling parah, mulai buang air sembarangan. Ingat, itu bukan karena mereka nakal atau ingin balas dendam. Dalam hampir setiap kasus, ini adalah tanda stres atau adanya masalah serius pada saluran kemih yang memerlukan pemeriksaan dokter segera. Amati juga cara mereka merawat diri. Kucing yang berhenti menjilati bulunya hingga tampak kusam dan berantakan biasanya sedang merasa tidak sehat. Sebaliknya, jika mereka menjilati satu bagian tubuh secara berlebihan hingga botak, itu bisa berarti adanya rasa nyeri, alergi, atau ketidaknyamanan psikologis. Ini adalah bahasa tubuh kucing yang harus kita pelajari. Jadi, apa yang harus dilakukan? Jangan panik, tapi jangan juga disepelekan. Langkah yang paling tepat adalah mulai mencatat kebiasaan si kucing dalam sebuah jurnal sederhana. Perhatikan pola makannya, seberapa sering dia ke kotak pasir, tempat tidur favoritnya, hingga seberapa aktif dia biasanya.
Jika Anda melihat ada perubahan dari kebiasaan normal tersebut yang bertahan lebih dari 1 atau 2 hari, itu bukan lagi sekadar kebetulan, melainkan sebuah pola. Dan ini adalah alasan kuat untuk segera menghubungi dokter hewan. Jangan takut dianggap terlalu khawatir atau paranoid. Lebih baik sekali saja datang ke klinik hanya untuk memastikan semuanya baik-baik saja, daripada nantinya Anda menyesal karena melewatkan gejala awal penyakit serius. Ketajaman pengamatan Anda adalah alat diagnosis paling berharga yang dimiliki anabul Anda. Ingat, bagi mereka, Anda adalah satu-satunya pelindung di dunia medis yang asing ini. Jangan kecewakan mereka dengan menganggap tanda-tanda minta tolong itu hanya sekadar suasana hati yang sedang buruk. Sekarang, mari kita bahas kesalahan besar kedua yang hampir selalu terjadi di setiap rumah yang memelihara kucing. Kesalahan ini adalah kebiasaan makan buruk yang tanpa sadar kita bentuk sendiri. Musuh terbesarnya adalah mangkuk yang selalu terisi penuh dengan makanan kering. Mungkin kita merasa cara ini praktis. Kita pikir si kucing tidak akan kelaparan dan bisa makan kapan saja dia mau. Tapi kita lupa kalau secara alami, kucing adalah predator. Tubuh mereka dirancang untuk makan dalam porsi kecil beberapa kali sehari, bukan untuk terus-menerus mengunyah makanan kering yang tinggi karbohidrat. Memberi akses makanan tanpa batas adalah jalan pintas menuju obesitas, dan obesitas ini bisa memicu diabetes, penyakit jantung, hingga radang sendi yang pada akhirnya akan memangkas usia kucing kesayangan Anda hingga beberapa tahun. Kucing tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Mereka makan karena bosan, karena stres, atau sekadar karena makanannya selalu ada di depan mata. Tanpa sadar, kita telah merampas ritual alami mereka, yaitu merasakan lapar, berburu, makan hingga kenyang, lalu beristirahat. Bukannya menjadi pemburu, kita justru mengubah mereka menjadi konsumen kalori yang pasif. Namun, masalahnya bukan cuma soal porsi, tapi juga kualitas makanannya. Makanan kering, semahal dan sebagus apapun mereknya, ternyata memiliki kandungan air yang sangat sedikit, yaitu hanya sekitar 10%. Padahal, nenek moyang kucing berasal dari gurun. Secara evolusi, mereka terbiasa mendapatkan asupan cairan langsung dari mangsanya, seperti tikus atau burung, yang tubuhnya terdiri dari 70–80% air. Itulah sebabnya secara alami kucing jarang merasa haus. Mereka tidak akan minum cukup banyak air untuk mengimbangi keringnya makanan tersebut. Kondisi dehidrasi kronis ini memberikan beban yang sangat berat, bahkan luar biasa besar bagi ginjal mereka. Jadi jangan heran kalau gagal ginjal kronis menjadi salah satu penyebab utama kematian pada kucing di usia tua. Tanpa sadar, kita sendirilah yang menciptakan kondisi munculnya penyakit berbahaya ini, hanya karena merasa lebih praktis. Coba bayangkan begini. Bagaimana jika seumur hidup Anda hanya makan biskuit kering atau kraker saja? Kira-kira seberapa cepat ginjal Anda akan mulai rusak? Nah, itulah gambaran nyata yang terjadi pada kucing kita. Kesalahan ketiga yang sering dianggap sepele adalah memberi kucing makanan dari meja kita. Mungkin Anda berpikir, cuma sepotong kecil keju saja kok, dia kan kepingin banget. Atau, dia suka sekali sama sosis ini. Berhenti sekarang juga. Makanan manusia itu racun bagi kucing. Kandungan garam, bumbu dapur, dan lemak yang tinggi bisa merusak pankreas serta hati mereka. Bawang merah dan bawang putih dalam bentuk apapun, bahkan jika hanya sedikit di dalam bakso atau kornet, sangat beracun bagi kucing karena bisa memicu anemia. Coklat, anggur, dan kismis. Itu semua sangat mematikan. Lalu soal susu. Lupakan mitos di film kartun. Kenyataannya, kebanyakan kucing dewasa itu intoleransi laktosa. Memberi mereka susu justru akan membuat pencernaan mereka bermasalah dan menyebabkan diare parah. Saat Anda memberikan makanan manusia kepada kucing, Anda sebenarnya tidak sedang memanjakan mereka, melainkan sedang meracuni mereka. Anda mungkin merasa menjadi pemilik yang baik saat itu juga, tetapi dalam jangka panjang, Anda sedang menghancurkan kesehatan mereka secara perlahan. Kucing hanya boleh makan makanan khusus kucing. Tanpa pengecualian. Lalu, apa solusinya? Pertama, beralihlah ke pemberian makan terjadwal. Berikan makan cukup 2–3 kali sehari, sesuai takaran di kemasan yang sudah disesuaikan dengan berat badan dan aktivitas kucing Anda. Segera angkat wadah makannya setelah 20 atau 30 menit, meskipun masih ada sisanya. Cara ini akan melatih kucing untuk disiplin dan membantu menjaga berat badannya tetap ideal. Kedua, pastikan Anda memberikan makanan basah atau wet food. Makanan ini tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan cairan,
tapi tekstur dan komposisinya juga jauh lebih mendekati makanan alami kucing. Pilihan terbaik adalah pola makan campuran. Misalnya, beri makanan basah di pagi hari dan siapkan porsi makanan kering yang sudah ditakar untuk sisa harinya. Ketiga, ajak kucing Anda untuk lebih banyak minum. Letakkan beberapa wadah air di berbagai sudut rumah, tapi jauhkan dari tempat makannya. Secara naluri, kucing tidak suka minum di lokasi yang sama dengan tempat mereka makan. Anda juga bisa mencoba dispenser air mancur khusus kucing, karena suara air yang mengalir jauh lebih menarik perhatian mereka daripada air yang diam di mangkuk. Ini adalah langkah-langkah sederhana yang bisa berdampak besar, bahkan menyelamatkan nyawa hewan kesayangan Anda. Kesalahan ketiga, menciptakan lingkungan yang membosankan dan monoton. Coba bayangkan jika kamu dikurung di dalam apartemen yang isinya cuma ada meja, kursi, dan TV yang selalu mati. Tidak ada buku, tidak ada musik, internet, apalagi teman mengobrol. Kira-kira, berapa lama kamu bisa bertahan sebelum akhirnya mulai merasa stres karena bosan? Sayangnya, seperti itulah gambaran hidup banyak kucing peliharaan saat ini. Kita memang memberi mereka makan dan tempat berteduh yang aman, tapi kita seringkali lupa pada kebutuhan fisik dan mental mereka. Ingat, kucing bukanlah sekadar pajangan atau bantal sofa. Mereka adalah predator yang cerdas dan aktif. Untuk menjaga kesehatan mentalnya, seekor kucing sangat butuh menjelajah, berburu, memanjat, dan bersembunyi. Jika semua kebutuhan ini tidak terpenuhi, kucing akan menderita stres kronis dan kebosanan yang mendalam. Dampaknya akan terlihat dari masalah perilaku, seperti merusak furnitur, menjadi agresif, tampak lesu, makan berlebihan, bahkan sampai menyakiti diri sendiri. Ingatlah, rumahmu adalah seluruh dunia bagi kucingmu. Jadi, tugas kamulah untuk membuat dunia mereka terasa jauh lebih menarik. Apa itu lingkungan yang ideal untuk kucing? Ternyata, ini tidak selalu soal mainan mahal atau fasilitas mewah. Hal yang paling utama adalah ruang vertikal. Kucing sangat suka ketinggian, karena itu memberi mereka rasa aman dan kendali penuh atas wilayahnya. Cobalah beri mereka akses untuk memanjat, seperti pohon kucing bertingkat, rak dinding, area kosong di atas lemari, atau sekadar ambang jendela yang diberi alas empuk. Kedua adalah tempat garukan yang tepat. Mengasah kuku bukan cuma hobi, tapi kebutuhan fisik sekaligus cara kucing menandai wilayah mereka. Jika Anda tidak menyediakan medianya, mereka akan mencari sendiri, dan biasanya sasarannya adalah furnitur kesayangan Anda. Sediakanlah beberapa jenis garukan di tempat-tempat favorit mereka, baik itu model tiang vertikal, garukan kardus horizontal, maupun model sudut. Ketiga, tempat persembunyian yang aman, seperti kotak kardus, rumah-rumahan, atau terowongan. Punya tempat untuk bersembunyi saat merasa takut atau sekadar ingin menyendiri sangatlah penting untuk menjaga kesehatan mental dan mengurangi tingkat stres pada kucing Anda. Dan tentu saja, jangan lupakan waktu bermain. Kucing pada dasarnya perlu menyalurkan insting berburu mereka. Sekadar melemparkan boneka tikus ke lantai bukanlah cara bermain yang benar. Bermain yang sesungguhnya membutuhkan keterlibatan aktif Anda. Gunakanlah mainan pancingan atau pointer laser. Namun ingat, jika menggunakan laser, pastikan permainan diakhiri dengan membiarkan kucing menangkap mangsa yang nyata, seperti memberikan camilan. Ini penting agar mereka tidak merasa frustrasi karena tidak bisa menangkap apapun. Cukup luangkan waktu 15 hingga 20 menit, 2 kali sehari, saat pagi dan malam hari. Kebiasaan sederhana ini bisa memberikan perubahan yang luar biasa. Selain membantu menyalurkan energi yang terpendam, bermain juga menjaga fisik mereka tetap bugar dan mempererat ikatan antara Anda dan si anabul. Jangan lupa juga untuk memberikan tantangan intelektual. Gunakan wadah makan interaktif atau ajak mereka bermain mencari camilan yang disembunyikan. Biarkan otak kucing Anda terus bekerja. Kucing yang bosan adalah kucing yang tidak bahagia, dan kucing yang stres biasanya akan menunjukkan masalah perilaku hingga gangguan kesehatan fisik. Jadikan dunianya lebih kaya dan menarik. Dengan begitu, kucing Anda akan membalasnya dengan kesehatan yang prima dan perilaku yang baik. Kesalahan keempat, yang seringkali terjadi karena kita kurang memahami psikologi kucing, adalah memberikan hukuman. Bayangkan si kucing baru saja mencakar sofa kesayangan Anda. Apa reaksi pertama Anda? Mungkin berteriak kencang, menyemprotnya dengan air, atau bahkan memukulnya. Kita berpikir bahwa dengan begitu, kita sedang memberitahu mereka kalau perbuatannya itu salah. Padahal itu adalah kesalahan besar. Kucing tidak mengenal konsep baik atau buruk. Mereka tidak punya rasa bersalah.
Mereka hanya bertindak mengikuti insting alaminya. Dia mencakar sofa bukan karena ingin membuat Anda marah, tapi karena dia perlu mengasah kukunya, sementara tidak ada tempat garukan yang nyaman di dekatnya. Dia melompat ke atas meja bukan karena nakal, tapi karena dari sana dia bisa melihat pemandangan yang bagus atau mencium aroma yang menarik. Dengan menghukum perilaku alaminya, Anda tidak menyelesaikan masalah. Anda justru menciptakan masalah baru yang jauh lebih serius. Kucing Anda akan mulai kehilangan rasa percaya kepada Anda. Dia tidak akan menghubungkan hukuman itu dengan apa yang telah dia lakukan. Bagi si kucing, rasa sakit, rasa takut, dan rasa tidak nyaman dari hukuman tersebut datangnya langsung dari Anda. Cara mendidik yang kasar seperti ini hanya akan membuat kucing Anda stres dan ketakutan. Kucing akan mulai menjauhi Anda, bahkan langsung bersembunyi saat Anda masuk ke ruangan. Ia juga bisa menjadi agresif karena menganggap Anda sebagai ancaman dan berusaha membela diri. Masalah perilaku seperti merusak furnitur, bukannya hilang malah bisa makin parah. Kucing akan terus melakukannya saat Anda tidak ada karena stres yang ia rasakan. Terlebih lagi soal buang air sembarangan. Menghukum kucing adalah pilihan terburuk yang bisa Anda lakukan. Kucing yang dihukum akan merasa trauma dan takut bukan hanya kepada Anda, tapi juga pada proses buang air itu sendiri. Hal ini bisa menyebabkan kucing menahan kencing, yang nantinya berujung pada masalah kesehatan yang serius. Ingatlah baik-baik, membentak, kekerasan fisik, menekan hidung mereka ke kotoran, atau menyemprotkan air, bukanlah metode pelatihan. Itu adalah bentuk kekejaman yang merusak mental hewan dan menghancurkan ikatan antara Anda dengan kucing kesayangan Anda. Jadi, apa solusinya? Jangan gunakan hukuman, tapi arahkan perilakunya dan berikan alternatif. Kucing Anda suka mencakar sofa. Coba letakkan tiang garukan yang menarik tepat di sebelah sofa itu. Begitu dia mulai mencakar di tempat yang benar, langsung puji dia dengan ceria dan berikan camilan kesukaannya. Buatlah perilaku yang benar terasa jauh lebih menguntungkan dan menyenangkan bagi si kucing. Kucing suka melompat ke meja dapur? Buatlah area meja itu jadi tidak nyaman untuknya. Anda bisa menutupinya sementara dengan kertas aluminium foil atau selotip bolak-balik. Di saat yang sama, sediakan tempat tinggi lain yang boleh dia tempati dan jauh lebih menarik. Misalnya pohon kucing atau cat condo di dekat jendela. Jika kucing buang air di luar kotak pasir, langkah pertama yang wajib dilakukan adalah membawanya ke dokter hewan untuk memastikan tidak ada masalah kesehatan. Jika dia sehat, berarti masalahnya ada pada kotak pasirnya, mungkin terlalu kecil, kurang bersih, atau letaknya terlalu ramai. Jangan ragu untuk bereksperimen dengan berbagai jenis pasir. Intinya, atasi penyebabnya, bukan hanya gejalanya. Berikan pujian untuk perilaku yang diinginkan, dan cegah atau abaikan perilaku yang tidak diinginkan. Hanya dengan cara inilah Anda bisa membangun hubungan yang sehat dan penuh rasa percaya dengan kucing kesayangan Anda. Sekarang kita masuk ke poin kelima, hal yang sering banget disepelekan pemilik kucing sampai akhirnya muncul masalah serius, yaitu mengabaikan kesehatan mulut dan gigi si Anabul. Kita mungkin rutin bawa mereka vaksin atau kasih obat cacing, tapi entah kenapa kita sering lupa buat ngecek kondisi mulutnya. Padahal ini penting banget. Masalah gigi pada kucing itu bukan cuma soal bau mulut saja. Itu adalah sumber rasa sakit kronis yang bikin mereka susah makan, malas main, dan gak bisa menikmati hidup dengan tenang. Lama-kelamaan, plak gigi bakal berubah jadi karang gigi yang memicu peradangan gusi atau gingivitis. Kalau dibiarkan, infeksinya bakal makin parah, merusak jaringan penyangga gigi, dan akhirnya gigi si kucing bisa tanggal atau copot. Coba bayangin kalau kamu sakit gigi terus-menerus, tapi nggak bisa mengadu ke siapa-siapa. Nah, itulah yang dirasakan kucing kamu saat giginya bermasalah. Dia mungkin mulai menolak makanan kering dan cuman mau makanan basah, berat badannya turun, atau jadi gampang marah. Dan sayangnya, seringkali kita nggak sadar kalau semua perubahan perilaku itu sebenarnya berasal dari masalah di dalam mulutnya. Namun, bahaya terbesarnya sebenarnya bukan sekadar kehilangan gigi. Infeksi bakteri pada mulut adalah pintu masuk bagi kuman untuk menyusup ke aliran darah. Dari sana, bakteri akan menyebar ke seluruh tubuh dan menyerang organ-organ penting. Secara ilmiah, sudah terbukti adanya hubungan erat antara masalah gigi dengan risiko penyakit jantung, ginjal, hingga hati yang serius. Artinya, saat Anda mengabaikan kesehatan gigi si kucing, Anda tidak hanya mempertaruhkan kenyamanannya, tapi juga nyawanya.
Masalah ini semakin sulit dideteksi karena kucing sangat ahli dalam menyembunyikan rasa sakit. Anda mungkin tidak menyadari betapa parahnya kondisi di dalam mulutnya sampai situasinya benar-benar kritis. Itulah mengapa pemeriksaan gigi rutin ke dokter hewan sama pentingnya dengan vaksinasi tahunan. Prosedur pembersihan gigi profesional di bawah pembiusan memang seringkali membuat pemiliknya merasa khawatir, namun ini adalah satu-satunya cara paling efektif untuk mencegah dampak buruk bagi kesehatan kucing Anda secara menyeluruh. Apa yang bisa kita lakukan di rumah untuk menjaga kesehatan gigi si Anabul? Jujur saja, memang tidak ada yang bisa menggantikan pembersihan karang gigi oleh dokter hewan secara total. Namun, kita bisa memperlambat pembentukan karang gigi secara signifikan. Metode yang paling efektif adalah rutin menyikat gigi kucing menggunakan pasta dan sikat gigi khusus hewan. Memang tidak mudah, ya, itulah sebabnya kucing perlu dibiasakan sejak dini secara perlahan dan berikan banyak pujian agar mereka merasa nyaman. Jika menyikat gigi terasa sangat sulit, jangan khawatir karena ada alternatif lain. Anda bisa memberikan makanan khusus dental yang teksturnya dirancang untuk membantu mengikis plak secara alami. Selain itu, tersedia juga berbagai pilihan gel, spray, hingga cairan tambahan untuk air minum yang berfungsi melawan bakteri di dalam mulut. Snack pembersih gigi juga bisa membantu, tapi jangan dijadikan sebagai metode utama. Yang terpenting, jangan abaikan masalah ini. Periksalah gigi dan gusi kucing Anda secara rutin. Jika mulai terlihat kemerahan, tumpukan plak, atau tercium bau mulut yang tidak sedap, segera bawa ke dokter hewan. Ingat, gigi yang sehat adalah kunci agar kucing kesayangan bisa hidup lama dan bahagia. Terakhir, kesalahan keenam yang sangat halus namun berdampak besar adalah memanusiakan kucing kita. Saking sayangnya, kita sering menganggap mereka punya emosi, motif, dan kebutuhan yang sama seperti manusia, sampai-sampai kita mengabaikan insting alami mereka sebagai kucing. Misalnya, saat kita merasa kucing kita kesepian, lalu kita langsung membawakannya teman baru tanpa proses perkenalan yang benar. Bukannya berteman, hal ini justru sering memicu perang wilayah dan stres berkepanjangan bagi kedua hewan tersebut. Kita juga sering memakaikan baju atau topi lucu demi foto yang bagus, tanpa menyadari bahwa bagi kucing yang tubuhnya dipenuhi rambut sensorik sensitif dan memiliki sistem pengaturan suhu yang berbeda, pakaian tersebut bisa terasa sangat menyiksa dan tidak nyaman. Terkadang kita juga merasa tersinggung saat kucing tidak mau digendong, lalu kita memaksanya tetap dalam pelukan meski bahasa tubuhnya sudah jelas berteriak, "Lepaskan aku!" Dan saat mereka buang air sembarangan, kita sering menganggap mereka sedang balas dendam atau sengaja nakal. Kita sibuk membayangkan drama layaknya manusia, padahal alasan sebenarnya jauh lebih nyata. Bisa jadi mereka sedang merasa sakit, ketakutan, atau merasa tidak nyaman dengan lingkungannya. Semua ini berawal dari niat baik dan rasa sayang, namun seringkali justru berujung pada kesalahpahaman yang merugikan. Saat kita memaksa kucing melakukan hal-hal yang tidak alami baginya, kita tanpa sadar membuatnya stres. Dan sama seperti manusia, stres kronis pada kucing adalah pemicu berbagai penyakit, mulai dari masalah saluran kemih hingga gangguan kulit dan pencernaan. Hal-hal yang kita anggap biasa, seperti musik yang keras, rumah yang sering ramai tamu, atau sekadar mengubah posisi furnitur, bisa menjadi beban mental yang berat bagi mereka. Bagi kita itu hal normal, tapi bagi kucing, hal tersebut merusak rasa aman di dunia mereka yang stabil. Contoh lainnya adalah pelukan dan ciuman. Bagi kita itu adalah bentuk kasih sayang tertinggi. Namun bagi banyak kucing yang pada dasarnya tidak suka terlalu banyak kontak fisik, hal itu bisa terasa seperti ancaman atau pembatasan kebebasan. Mereka mungkin mencoba bertahan karena sayang pada kita, tapi di dalam hati, tekanan mereka terus meningkat. Sangat penting bagi kita untuk belajar memahami dan menghargai batasan pribadi mereka. Karena pada akhirnya, mencintai bukan berarti memaksakan keinginan kita, melainkan tentang memahami dan memenuhi apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Pernahkah kamu bertanya-tanya, bagaimana cara menyayangi kucing dengan cara yang benar? Kuncinya adalah memahami bahasa tubuh mereka. Kedipan mata yang lambat, misalnya, itu adalah cara kucing memberikan ciuman. Coba balas kedipannya, dan dia akan tahu kalau kamu mencintai dan mempercayainya. Saat kucing menggosokkan pipinya ke tubuhmu, sebenarnya dia sedang meninggalkan aromanya, menandaimu sebagai bagian dari keluarganya. Biarkan saja, atau sodorkan tanganmu agar dia merasa nyaman. Lalu, soal dengkuran. Ingat, suara puring tidak selalu berarti dia senang.
Terkadang itu tanda ia merasa sakit atau takut, jadi cobalah pahami situasinya. Kalau kucingmu memamerkan perutnya, itu adalah tanda kepercayaan yang luar biasa. Tapi bukan berarti dia ingin perutnya dielus. Kebanyakan kucing justru benci bagian itu disentuh. Lebih baik, usaplah lembut area di belakang telinga atau pipinya. Daripada mengangkat dan memeluknya kapanpun kamu mau, cobalah duduk di lantai dan biarkan dia yang menghampirimu lebih dulu. Alih-alih mendandaninya dengan kostum, lebih baik ajak dia bermain berburu dengan mainan pancingan. Dan saat dia bertingkah nakal, jangan langsung memarahinya. Cari tahu apa yang sebenarnya dia butuhkan, dan bantulah dia menyalurkan energinya dengan cara yang lebih baik. Kunci utama kesehatan dan kebahagiaan kucing adalah memahami bahwa mereka adalah spesies yang berbeda, dengan kebutuhan, insting, dan cara berkomunikasi yang unik. Berhentilah memandang mereka dari sudut pandang manusia. Kucing bukanlah manusia kecil berbulu. Mereka adalah predator kecil yang luar biasa, yang memilih untuk hidup berdampingan dengan kita di bawah satu atap. Tugas utama kita adalah menciptakan lingkungan di mana mereka bisa merasa menjadi kucing seutuhnya, bukan sekadar pajangan atau mainan hidup. Hargai kebutuhan mereka untuk menyendiri, memanjat ke tempat tinggi, menyalurkan insting berburu, serta mendapatkan kestabilan. Kasih sayang Anda baru akan menjadi pelabuhan yang nyaman, bukan sumber stres, jika didasari oleh pengetahuan dan rasa hormat terhadap sifat alami mereka. Inilah bentuk kepedulian tertinggi yang bisa kita berikan. Memang jauh lebih sulit daripada sekadar memberi makan dan membelai, tetapi hasilnya sangatlah berharga. Seekor kucing yang sehat, tenang, dan benar-benar bahagia di sisi Anda. Mari kita ulas kembali poin-poin penting yang sudah kita bahas. Seringkali, kita melewatkan tanda-tanda sakit yang sebenarnya sudah ditunjukkan si kucing lewat perubahan perilakunya. Tanpa sadar, kita juga membahayakan kesehatannya dengan membiarkan makanan terus tersedia sepanjang hari dan mengabaikan pentingnya asupan air. Kita membuat rumah terasa seperti penjara yang membosankan tanpa ada stimulasi apapun. Kita mencoba mendidik mereka dengan hukuman, padahal itu justru menghancurkan mental dan rasa percaya mereka pada kita. Kita menutup mata soal kesehatan giginya, yang sebenarnya bisa berdampak buruk ke seluruh tubuhnya. Dan terakhir, kita terlalu memanusiakan mereka, hingga lupa akan kebutuhan alami mereka sebagai seekor kucing. Dan tahu tidak, apa kesimpulan paling mengejutkan dari semua ini? Hampir semua kesalahan tersebut kita lakukan bukan karena niat buruk, melainkan karena rasa sayang kita yang begitu besar. Kita ingin memanjakan, melindungi, dan membahagiakan mereka dengan cara kita sendiri. Namun nyatanya, cara terbaik untuk mencintai kucing adalah dengan memahami dan menghormati jati diri mereka sebagai hewan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kamu belajar hal baru atau merasa tertampar karena pernah melakukan salah satu poin di atas, tolong klik like agar informasi ini bisa sampai ke lebih banyak pemilik kucing lainnya. Jangan lupa juga untuk subscribe supaya tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya tentang Anabul kesayangan kita. Sekarang saya ingin tanya, dari semua kebiasaan tadi, mana yang paling sulit untuk kamu ubah? Atau mungkin kamu punya tips lain yang belum saya bahas? Tulis pengalaman kamu di kolom komentar ya. Mari kita saling membantu untuk menjadi pemilik kucing yang lebih baik.